Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali bertemu dengan saya hari ini dalam penyampaian renungan firman Tuhan. Dan saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan bagi kita dengan tema prestasi dan prestis. Kita baca firman Tuhan dari Injil Matius pasal 18 ayat 1-5. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar di dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak kecil, anak seperti ini, dalam namaku, ia menyambut aku." Puji Tuhan. Salah satu keberhasilan dalam pendidikan ditunjukkan dengan prestasi akademiknya. Pada kenyataannya ditemukan tuntutan prestasi akademik semakin tinggi, sementara daya belajarnya biasa-biasa saja. Hal inilah yang menyebabkan tingkat keberhasilan dalam prestasi akademik kurang sebagaimana diharapkan. Berprestasi itu impian semua kita. Selain membanggakan, juga menjadi jembatan agar mendapat pengakuan dari lingkungan. Juga membuat diri menjadi beda dari yang lain. Namun karena prestasi juga, seseorang dapat jatuh dalam prestis yang berlebihan. Misalnya kita hanya mengejar gengsi, pujian, materi, popularitas, dan sebagainya. Akhirnya prestasi membawa kesombongan yang menggerogoti iman kita. Saya memberikan satu contoh tokoh di negeri ini. Ada seorang tokoh di negeri ini yang punya latar belakang keluarga biasa-biasa saja, bukan dari keluarga terhormat, bukan dari keluarga yang cukup berpengaruh, bukan dari keluarga yang mungkin punya jabatan tinggi atau orang kaya dan sebagainya. Tidak. Dia berasal dari keluarga rakyat jelata. Tapi mengapa dia punya prestis yang begitu baik? Karena dia adalah orang yang sangat sederhana. Dia bergelimang prestasi, pekerja keras, tidak korupsi, tegas, pluralisme. Dia tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, warna kulit, status sosial. Meskipun wajahnya kelihatan deso. Siapakah dia? Dia adalah Bapak Presiden Republik Indonesia yang ke-7, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Dia adalah seorang presiden yang begitu dikenal sampai saat ini. Bukan hanya dikenal baik di negeri ini, tapi di seluruh dunia pun Bapak Presiden Joko Widodo adalah presiden yang terbaik dan dicintai oleh rakyatnya. Lalu sekarang pertanyaannya terkait dengan pembacaan firman Tuhan tadi dari Injil Matius pasal 18 ayat 1-5. Siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Perintah Yesus menitikberatkan untuk bertobat, merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil. Ya, seperti yang barusan kita bacakan. Mengapa harus anak kecil? Ada apa dengan anak kecil? Karena sifat-sifat anak kecil itu adalah dia polos, dia jujur, terbuka, baik. Anak kecil itu tidak curang, anak kecil itu tidak culas, anak kecil itu tidak berbohong. Anak kecil itu tidak jahat. Dia polos dan dia apa adanya. Yesus menghendaki murid-muridnya supaya mempunyai sifat seperti itu. Bukan dalam arti mempunyai sifat secara fisik, tetapi memiliki sifat anak kecil, terutama dalam hal kerendahan hati. Dan para murid dipanggil untuk bertindak seperti anak kecil yang tidak memiliki power, yang tidak memiliki kuasa, sehingga hidupnya selalu bersandar kepada Allah. Saudaraku, prestis atau status sosial bukan hal utama yang harus kita kejar. Tetapi jika kita berprestasi, maka dengan sendirinya akan mendatangkan prestis. Tapi semuanya kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan di surga. Esensinya, prestasi maupun prestis harus disertai dengan hidup jujur, terbuka, baik, kerendahan hati,
humble, dan bersandar kepada Allah. Prestasi dan prestis harus bermoral dan beretika. Jika tidak, maka akan jatuh ke dalam kesombongan yang menggerogoti iman kita. Apa beda prestasi dengan prestis? Prestasi itu keberhasilan dari hasil usaha, kerja keras, dan kemampuan kita. Prestis itu adalah wibawa, nama baik sebagai hasil dari prestasi. Tetapi prestasi bisa bermakna negatif kalau itu yang terutama kita kejar. Sebagai anak Tuhan, apapun prestasi kita harus membuat kita tidak boleh sombong, tetapi harus rendah hati dan kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan di surga. Bill Gates mengatakan begini, "If you born poor, it's not your mistake. But if you die poor, it's your mistake." Jika Anda terlahir miskin, itu bukan kesalahanmu. Tetapi jika Anda mati miskin, itu karena kesalahanmu. Bill Gates menjadi orang terkaya di dunia sejak tahun 1996 sampai 2004 melalui Microsoft Corp. Bill Gates menghasilkan uang 2,5 juta rupiah setiap detik, 200 miliar rupiah sehari, dan 78 triliun rupiah setahun. Ia tidak repot-repot mengambil uang jika uang jatuh 100 rupiah dari tangannya. Ia tidak perlu repot-repot mengambilnya lagi, karena sama dengan waktu 5 detik, ia sudah memperoleh 500 ribu rupiah. Saudaraku, tahu nggak? Bill Gates tidak berhenti menikmati kekayaannya sendiri. Ia sangat dermawan. Ia mendirikan yayasan Bill and Melinda Gates Foundation, yayasan transparan terbesar di dunia, fokus untuk pengentasan kemiskinan dan layanan kesehatan dunia. Bill Gates dan istri berkomitmen untuk memberikan 90% dari sebanyak 80 triliun rupiah untuk badan amal. Bill Gates tidak menimbun kekayaannya dan menyombongkan dirinya, tetapi menyumbangkannya demi dunia yang lebih baik. Bill Gates adalah seorang yang sungguh rendah hati, saudaraku. Di balik kesuksesan dan prestasinya, dia tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi dia memikirkan orang lain, karena dia menyadari semua yang didapatnya itulah semuanya dari Tuhan. Secara manusia dia tidak punya kuasa, secara manusia dia tidak punya power, tapi dia menyadari bahwa apapun yang dia miliki, apapun kekuatan yang dia miliki, itu semuanya berasal daripada Tuhan. Bill Gates meraih segala prestasinya dengan rendah hati, saudaraku, sehingga mendapatkan prestis yang baik. Apa yang akan kita lakukan untuk mencapai masa depan kita? Pertama, berprestasi secara sehat dan humble. Prestis atau status sosial bukan hal utama yang kita kejar. Tetapi jika kita berprestasi, maka dengan sendirinya akan mendatangkan prestis. Belajar dan bekerja dengan baik, berpikir realistis, menyadari kemampuan dan kelemahan kita sendiri, memiliki tanggung jawab pribadi, mampu membuat terobosan, selalu memanfaatkan umpan balik untuk perbaikan diri kita. Tuhan memberkati.